Hai kawan-kawan awak, apa cerita? Baik-baik aja kalian kan? Balik lagi kita di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film thriller Thanksgiving tahun 2023. Film ini ceritanya tentang psikopat yang balas dendam di hari Thanksgiving Amerika. Wih, ngeri-ngeri sedap filmnya nih weh. Serius aku, nggak nipu. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Di Amerika ada ya kan yang namanya perayaan hari Thanksgiving yang selalu dirayakan di hari Kamis keempat di bulan November. Apa orang itu ada kayak tradisi kumpul bareng keluarga sambil makan ayam kalkun. Abis itu di hari besoknya ada tradisi Black Friday. Banyak mall di Amerika yang ngasih diskon besar-besaran di hari Jumat itu. Misalnya rice cooker yang aturan harga 200.000 jadi 50.000 dibuat. Apa nggak senang kali orang-orang dapat diskon yang gede kayak gitu ya kan? Aku kasih paham dulu kalian, biar nggak pala bingung kali dengan cerita filmnya. Jadi ya kan, di kota Plymouth di malam Thanksgiving, Thomas Wright, pemilik dari Mall Wright Mart, lagi ngerayain makan malam bareng. Di situ ada Jessica, putri satu-satunya, dan dia ngebawa Bobby sang pacar. Kemudian si Jessica ini juga baru punya mama tiri, namanya Kathleen. Abis itu kita dikasih tengok di rumah Mitch Collins, manajer dari Mall Wright Mart. Dia ini punya bini bernama Amanda, dan mereka juga ngundang Sheriff Newlon buat makan malam bareng. Pas mau makan, ternyata Mitch dapat telepon mendadak dari Thomas kalau Mall Wright Mart bakalan buka di malam itu. Padahal aturannya besok mall itu baru buka buat hari Black Friday. Oh, mana ada cerita. Baru bentar aja di-share ke sosmed, langsung pada berhamburan orang datang ke Wright Mart. Ngeri kali orang itu, gak ada yang sabaran. Maunya berdiri paling depan biar cepat masuk kalau pintu mall udah dibuka. Selesai dari makan malam, rencana si Jessica sama kawan-kawannya mau pergi nonton. Tapi karena ditengok jalan macet kali, si Evan punya ide buat mampir ke Wright Mart. Mana tahu dia bisa dapat iPhone dengan harga paten pikirnya. Tahu kalian, mentang-mentang bapak si Jessica yang punya mallnya, orang ini berenam jadi bisa masuk lewat pintu samping. Padahal orang di luar udah mau baku hantam aja ya kan. Enak kali orang itu bisa langsung masuk. Amanda dan Sheriff Newlon ternyata juga ada di sana. Bini si Mitch ini datang buat ngasih bontot, soalnya tadi lakinya belum sempat makan malam. Pas orang si Jessica udah masuk ya kan, bukannya langsung ngambil apa yang dicari, si Evan dan Bobby malah ngejek-ngejek orang yang di luar pula. Ya tentu aja jadi pada gondok lah orang itu semua. Pagar penghalang terus-terusan kena dorong, dan gak berapa lama akhirnya bisa diterobos. Wah, ngeri kali weh. Pas pintu mau dibuka, pintu kacanya malah pecah pula. Jebret, kena timpa securitynya. Badan juga kena pijak. Abis itu ada juga customer yang lehernya koyak kena pecahan kaca. Pokoknya kacau kali lah. Udah gak terkendali lagi. Saling berebut orang itu semua. Waktu si Bobby mau nyelamatin security yang lagi sekarat, gak disangka tiba-tiba aja tangannya malah terpijak pula. Oh mak jang, sampai bengkok bah. Si Evan berdiri di meja kasir sambil videoin kejadian gila itu. Dipikir dia views video pasti bakalan meledak di YouTube dan dia bisa dapat banyak subscriber. Abis itu ya kan, si Amanda kena senggol sampai kecampak. Waktu dia lagi merangkak, tiba-tiba aja kepalanya terantuk sama troli belanjaan. Langsung patah batang leher. Gak cuma itu aja, gara-gara rambut lengket di roda, pas troli didorong, terkelupas kulit kelapanya weh. Wah, ngeri kali ah. Mitch yang nengok kelapa biniknya udah berlumuran banyak darah, dia teriak-teriak minta tolong. Tapi gak ada satupun orang yang dengar. Waktu si Sheriff nengok udah banyak korban yang bermatian, pistol langsung diangkat ke atas. Jeder! Dan judul film pun muncul, Thanksgiving. Abis itu adegan film langsung berpindah ke 1 tahun kemudian. Jadi di adegan ini dikasih tahu kalau udah mau masuk hari Thanksgiving dan Black Friday lagi. Gara-gara video yang didokumentasikan sama Evan viral di YouTube, banyak pendemo yang nyuruh agar Wright Mart ditutup biar gak kejadian kayak tahun kemarin. Si Mitch pun yang sekarang udah berhenti kerja di situ juga ikutan demo. Di wawancara TV dia bilang kalau Thomas dan keluarganya harus masuk penjara. Ya kayak mana lah pula, saking pelitnya di malam kejadian itu cuma 2 security yang ditaro. Satu ngelariin diri dan satu lagi malah kena pijak. Tapi licik kali bini baru si Thomas ini.
Kathleen nyuruh buat yayasan beasiswa biar nggak dipandang jahat sama warga di kota itu. Di tahun ini perayaan Thanksgiving-nya agak beda. Karena mau ada acara parade, jadi dibagikan topeng John Carver sebagai peringatan kalau beliau adalah gubernur pertama tahun 1620 di kota Plymouth. Semenjak tangan si Bobby patah, dia jadi nggak bisa main bisbol lagi. Dan selama 1 tahun nggak ada kabar, dia ninggalin Jessica gitu aja. Pas lagi nongkrong lah orang itu di kafe ya kan, mendadak mereka semua dapat notifikasi dari Instagram. Ada akun bernama The John Carver yang nge-tagin mereka di foto meja makan. Apa pula maksudnya ini, pikir mereka. Tapi mendadak Ryan, pacar baru si Jessica, datang. Jadi obrolan yang tadi mereka cuekin. Mungkin cuma orang iseng aja. Wih, paten kali si Jessica ini. Antara laku dan murahan beda tipis ya kan. Aturannya dicari kayak si Bobby di mana. Ini malah pacaran lagi sama cowok lain. Tapi orang barat memang kayak gitu. Jadi tahu sama tahu aja lah kita. Abis itu kita dikasih tengok sama seseorang yang lagi nonton video YouTube. Dia ini kayak lagi nyari tahu siapa-siapa aja dalang provokator dan orang-orang yang terlibat dalam kerusuhan di malam Thanksgiving tahun lalu. Wih, caklak dan tengok, udah biasanya aja kampak itu. Dari sinilah weh, awal mula teror si psikopat sadis. Dengan make topeng John Carver, diterornya orang itu semua. Korban pertama si pelayan kafe, tong sampah ditabrak pakai mobil dan badan jadi putus. Wih, beserak ususnya di mana-mana. Abis itu ya kan, potongan badannya ditaruh di logo Mall Right-Mart. Ya tentu aja warga dan polisi di kota itu jadi pada berpanikan. Apalagi orang si Jessica. Mereka baru sadar kalau foto meja makan yang di-tag John Carver ada nama mereka di situ. Biar aman ngelapor polisi lah orang itu ya kan. Sheriff Newlon ngasih beberapa pertanyaan, tapi kayak ada yang disembunyiin sama Jessica. Waktu udah selesai, nggak disangka dia ketemu sama si Bobby. Walaupun udah jadi mantan, tapi ternyata orang ini dua masih mau cakapan. Apalagi Jessica sampai ngasih tahu rahasia kalau Kathleen mama tirinya udah nyembunyiin rekaman kamera CCTV di Right-Mart waktu kejadian kerusuhan itu. Hal tersebut dilakuin Kathleen biar mallnya nggak ditutup sama pihak berwenang. Pas udah selesai ngobrol, mendadak si Ryan datang nemui Jessica. Wah, apa nggak sakit kali hati itu ya kan? Salah si Bobby juga pulaknya. Ngilang 1 tahun gak ada ngasih kabar, jadi leong lah pujaan hati. Di malam harinya, psikopat John Carver ngincar korban kedua. Jadi dia ini security yang ngelariin diri dari kerusuhan waktu itu. Sadis sekali cara matikannya weh. Perut kena tusuk pakai pisau elektrik. Abis itu batang leher diputusin pakai kawat tajam. Gila kali lah pokoknya. Ternyata mayat-mayat itu diletakin di meja makan yang dia upload di Instagram. Di keesokan harinya, setelah tahu pembunuhan kedua itu, polisi lokal sekarang kerjasama dengan tim SWAT buat nyari tahu di mana keberadaan psikopat. Si Jessica yang udah makin panik ketakutan, dia ngeberaniin diri buat ngambil bukti-bukti dari rekaman CCTV di meja kerja Kathleen. Dia dan Bobby kemudian ngelapor ke Sheriff Newlon buat nyelidikin mungkin aja si psikopat adalah salah satu orang yang berada di kerusuhan Mall Right-Mart waktu itu. Gara-gara ada rekaman yang nunjukin kalau Ryan kenal sama security yang mati kena pijak, dipikir orang si Evan, Ryan mungkin aja adalah pelakunya. Apalagi nanti di acara parade, Ryan bakalan pakai kostum John Carver. Jadi curiga lah orang itu semua ya kan? Awalnya si psikopat bunuh pas malam-malam, tapi sekarang dia ngebunuh korban berikutnya di tempat latihan football. Tahu kalian kayak mana cara bunuhnya? Batang leher diputar sampai mampus. Abis itu ceweknya, waktu lagi lompat-lompat di trampolin, dari bawah muncul pisau yang buat badan si cewek kena tusuk berkali-kali. Dari darah yang berselemak di ruang olahraga, semua orang di sekolah jadi pada heboh dan pertandingan football antar kelas pun dibatalkan. Waktu si Evan dan Gabby baru keluar dari ruang ganti pemain, tiba-tiba aja John Carver muncul nyulik mereka berdua. Dipikir Jessica nggak ada kejadian apa-apa, soalnya dia dapat chat dari Gabby buat nyusul mereka di ruang ganti. Ngapain pula pikirnya ya kan? Tapi ya udahlah, didatanginnya aja. Tapi nggak taunya tiba-tiba dari belakang si John Carver udah muncul bawa kampak. Jebret! Hampir aja kepalanya putus. Si Jessica langsung lari terbirit-birit. Dia nyari cara kayak mana bisa selamat. Pas ada kesempatan, dengan nekat spray rambut berbara disemprotkan ke arah mata, dan Jessica lari sekencang mungkin, yang akhirnya ngebuat dia berhasil kabur. Polisi langsung amankan gedung sekolah. Mereka nggak nemu di mana keberadaan Evan dan Gabby. Setelah kejadian barusan, Jessica ngalamin trauma berat. Dia jadi sangat ketakutan.
Tapi nggak taunya si Bobby sama Ryan malah berantem pula di situ. Mereka saling tuduh kalau salah satu dari mereka adalah pelakunya. Jadi makin pening lah kepala otak. Jessica bilang kalau sekarang dia lagi nggak percaya dengan mereka berdua. Abis itu bapaknya si Yulia datang buat jemput. Biar anaknya aman, dia mau dibawa ke Florida. Jadi sekarang dari kelompok itu tinggal si Scuba sama Jessica lah yang masih sama-sama. Gak ada pilihan lain saat di malam hari mereka dua pergi ke tempat McCarthy, bandar yang jual senjata. Padahal si Scuba ini gak pandai makainya, tapi dia tetap mau beli buat jaga-jaga. Rupanya ya kan saat si Yulia lagi mau siap-siap pergi ke bandara, sheriff yang jaga rumah dan juga bapaknya udah ditembak bius. Abis itu waktu si Yulia lagi video callan sama Scuba dan dia lagi ngorek kuping, tiba-tiba aja cerot, kupingnya kena tusuk pakai garpu mini. Wah, nggak kebayang lah kayak mana sakitnya. Nengok kejadian gila barusan ngebuat Scuba langsung ngebut pergi ke rumah pacarnya itu. Pas udah sampai ternyata si Yulia lagi kena sandera. Si John Carver ngasih tunjuk HP-nya kalau Evan dan Gabby udah berada di meja perjamuan kematian. Waktu si Scuba mau nembak ya kan, ternyata pistol malah macet pula. Dengan cepat psikopet ngidupin gergaji listrik dan badan Yulia pun dicampain ke mesin itu. Wah, gila kali Pas Scuba ngangkat badannya, usus 12 jari udah pada berkeluaran. Setelah kejadian gila barusan, keluarga Thomas dan Sheriff buat rencana bagaimana cara buat jebakan di acara parade besok agar si psikopet John Carver bisa ketangkap. Awalnya si Kathleen gak mau kalau mereka dijadikan umpan. Tapi dengan emosi Jessica bilang kalau dia bakalan ngelakuin apa aja biar kawannya bisa selamat dari sandera. Di keesokan hari sebelum acara parade dimulai, McCarthy ngasih pisau cincin buat jaga-jaga. Nampaknya aja kayak pemuda bejat ya kan, tapi ternyata hatinya baik hati. Acara parade pun dimulai, banyak orang berkumpul di jalanan. Gak disangka si Mitch make topeng John Carver buat ngehentiin acara parade itu. Dia sama demonstran yang lain muncul di tengah jalan. Mereka minta agar Mall Raikmat ditutup selamanya. Polisi yang gak tinggal diam, mereka langsung bubarin demonstran itu dari jalan. Waktu paradenya jalan lagi ya kan, tiba-tiba aja ada badut yang ngehantam maskot ayam sampai kelapanya putus. Mana ada cerita, langsung berhamburan lah orang itu semua. Bom asap disebar kemana-mana biar polisi sulit nyari keberadaannya. Abis itu pas Jessica dan yang lainnya dimasukin ke dalam mobil, mendadak Deputy Brad kena tembak bius. Dan abis itu si psikopet nyampain granat kejut ke dalam mobil. Jeder, jeder, jeder. Jadi gampang lo orang itu berempat ditembakin. Sesampainya di gubuk psikopet, waktu si Kathleen lagi dibumbuin ya kan, dia awalnya hampir berhasil kabur dari sana. Tapi ngeri kali si John Carver ini, garpu jerami dicampain sampai badannya tembus. Abis itu si Kathleen dimasukin ke dalam kompor pemanggangan. Wah, sadis sekali udah kayak babi guling aja dibuat. Polisi pada kebingungan, mereka nggak tahu harus nyari kemana keberadaan si psikopet. Namun tiba-tiba aja akun Instagram si John Carver ngelakuin live streaming. Polisi langsung nemu di mana titik koordinatnya. Gak pakai banyak bacot, dengan cepat mereka segera pergi ke sana. Pas udah sampai, polisi dan tim SWAT ternyata kena tipu. Live streaming itu lagi direkam pakai HP yang lain. Tahu kalian didudukkanlah orang itu di meja perjamuan ya kan. Habis itu di tengah meja makan diletak badan Kathleen yang udah terpanggang. Menjerit-jerit ketakutan lah orang itu semua. Si Thomas sampai muntah-muntah nengoknya. Abis itu ya kan, kepala si Evan dipukul pakai martil sampai berceceran kepala otaknya di mana-mana Wih, pokoknya janganlah kalian nonton film ini sambil makan. Si Jessica teringat kalau dia punya cincin pisau pemberian McCarthy. Dia cepat-cepat motong ikatan talinya. Pas udah lepas, abis itu cincin pisau dikasih ke Scuba. Waktu tali ikatan si Scuba juga udah lepas ya kan, mana ada cerita, langsung diserangnya lah si John Carver. Tapi gara-gara dia pakai kampak, pertarungan itu nggak imbang. Dan akhirnya orang itu dua segera pergi cabut dari sana. Saat udah di depan pintu keluar, si Scuba ngorbanin diri biar Jessica bisa kabur nyari bantuan. Tapi cuma bentar aja, langsung tumbang dia. Dengan sekuat tenaga, Jessica terus lari ngelewatin semak-semak. Dan kemudian dia manjat pagar pembatas. Nyangkut pula gelangnya. Pas si John Carver datang ngayunkan kampaknya, untung aja bisa lepas. Setelah ngelewatin hutan belantara, akhirnya Jessica sampai juga di kota.
Gak disangka di sana dia nengok ada Sheriff Nilon yang lagi terkapar. Di kepala ada lumuran darah. Kayaknya dia baru aja kena serang. Sekilas Jessica nengok John Carver lagi masuk ke dalam gudang parade. Dengan nekat diambilnya pistol si Sheriff. Abis itu langsung masuk dia ke dalam. Pelan-pelan dia nyari di mana John Carver berondok. Pas udah ketemu, si Jessica malah terkejut karena ditengoknya kalau yang pakai topeng John Carver itu adalah Bobby. Mendadak si Sheriff Nilon datang. Dia nyuruh Jessica keluar biar penangkapan Bobby dia aja yang ngapain katanya. Dari luar gudang Jessica ngedengar ada banyak bunyi tembakan. Tapi ternyata si Bobby berhasil ngelolosin diri. Gak berhasil Sheriff Nilon nangkap dia. Gak berapa lama pasukan polisi datang ke gudang parade buat nyari keberadaan Bobby. Tapi percuma, gak ketemu di mana dia. Yang ada malah HP Bobby pula yang ketemu. Setelah dicek sama detektif, HP-nya masih terlogin ke Instagram The John Carver. Si Jessica yang gak nyangka aja kalau Bobby adalah pelakunya. Sebelum si Jessica diantar pulang, dia minta agar Sheriff Nilon ninggalin dia bentar buat nenangin diri. Setelah beberapa menit kemudian, Sheriff datang lagi buat ngajak dia pergi. Tapi nggak disangka ya kan si Jessica nengok kalau di ujung celana dan sepatu Sheriff ada bunga rumput yang nempel mirip kayak yang ada di celananya. Oh, akhirnya terungkap kalau ternyata yang selama ini jadi psikopet John Carver adalah Sheriff Nilon. Rupanya tadi si Bobby kena bius dan dia dipakaikan pakaian John Carver biar Jessica ngasih kesaksian kalau nengok Bobby sebagai pelaku di balik topeng. Jadi ya kan alasan si Sheriff ngelakuin pembantaian gara-gara Amanda mati di kerusuhan malam Thanksgiving waktu itu. Dia ini udah berselingkuh dengan bini orang dan di saat itu Amanda lagi ngandung anaknya. Namun gak disangka pas Sheriff Nilon buat pengakuan, si Jessica ternyata udah make HP si Bobby buat live streaming. Jadi kesebarlah bukti itu ke semua orang. Si Sheriff Nilon gak tinggal diam, dia berusaha nyuntikkan obat bius. Namun tiba-tiba aja ada yang nyampain martel ke kaca. Rupanya itu si Bobby Oh, mereka dua segera cepat-cepat kabur dari sana. Si Jessica ngidupin keran gas hidrogen biar balon ngalangin gerak si Sheriff. Ditengok di situ ada mobil McCarthy, langsung naik aja lah orang itu dua. Namun gak disangka si Sheriff berhasil ngejar. Jessica ngelindungin diri pakai shotgun yang ada di situ. Pas mobil berhasil digaskan ya kan, jadi kecampak ke belakang lah dia. Tapi Sheriff nggak tinggal diam. Ditengok ada tali baja yang tersambung ke mobil, langsung diikatkannya ke tiang. Ya tentu aja mobil jadi nyangkut nggak bisa jalan. Dengan kembut ketakutan, Jessica buru-buru masukin bubuk misiu dan dia pakai gelang pemberian almarhum mamanya sebagai pelor. Gak pakai banyak bacot, shotgun diarahkan ke balon gas. Buam! Terjadi ledakan gede. Terbakarlah seisi gudang. Di pagi hari setelah pemadam kebakaran matikan api, mereka nggak nemu di mana mayat Sheriff Nilon. Dipikir mayatnya udah terbakar hangus jadi abu akibat ledakan gede itu. Si Jessica ya tentu aja ngerasa kayak ada yang aneh. Di penghujung film kita dikasih tengok Jessica yang lagi tidur sama Ryan. Dia mimpi kalau si psikopet muncul dari dalam lemari buat balas dendam. Dan akhirnya film pun tamat. Jadi kayak gitulah alur cerita film thriller Thanksgiving tahun 2023. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Pelajaran yang bisa diambil dari film ini adalah kalau mantan kalian masih lebih baik dari pacar baru, caklah kalian pikir-pikir dulu buat balikan. Oke? Ya udahlah dulu ya tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and